dunia ini ada apa sih sebelumnya? Apakah datang dengan sendirinya atau diciptakan? Nah, ini poin yang kedua dari akidah. Poin yang ketiga dari akidah adalah membahas tentang apa yang ada sesudah kehidupan dunia. Jadi sesudah kehidupan dunia itu ada apa? Mau apa setelah manusia mati? Gitu. Mau apa setelah alam semesta ini hancur? Akan ada apa lagi? Jadi akidah itu harus mampu menjelaskan kehidupan setelah kehidupan dunia atau sesuatu setelah kehidupan dunia. Atau dengan ungkapan yang lain, akidah itu menjawab pertanyaan kemana manusia menuju setelah kematian. Ila aina nahnu? Akan kemana kita setelah kita mati? Apakah akan berakhir begitu saja? Ya. Beresan begitu kita sudah meninggal, sudah selesai urusan kita selesai? Ya. Atau akan ada kehidupan berikutnya? Akan ada kehidupan kedua, akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Nah, akidah itu harus menjelaskan, harus mampu menjelaskan tentang kehidupan setelah kehidupan dunia atau sesuatu setelah kehidupan dunia sekarang. Apakah hidup ini berakhir sampai mati atau setelah mati kita akan dibangkitkan lagi dalam kehidupan yang lain. Ini merupakan perkara ketiga yang harus dijelaskan oleh akidah. Kemudian yang keempat, akidah juga membahas hubungan antara kehidupan dunia yang ada di dalamnya unsur manusia, alam semesta dan kehidupan dengan apa yang ada sebelum kehidupan dunia dan sesudah kehidupan dunia. Hubungan kita dengan sebelum hidup itu apa? Hubungan kita dengan setelah kita mati itu apa? Nah, ini juga harus dijelaskan oleh akidah. Ya. Atau dengan kata lain, hubungan apa yang ada di antara sebelum kehidupan dunia dengan kehidupan dunia dan antara kehidupan dunia dengan kehidupan dunia sekarang dengan sesudah kehidupan dunia. Maka pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh akidah yang merupakan poin keempat dari penjelasan ataupun definisi akidah yang harus mampu menjelaskan itu semua. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, dengan demikian maka di dalam akidah terdapat penjelasan yang merupakan jawaban atas sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tadi itu. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang dari mana manusia, juga dari mana kehidupan, dari mana alam semesta berasal, untuk apa manusia hidup, dan akan kemana nanti manusia setelah mati, itu kemudian disebut dengan persoalan-persoalan mendasar manusia. Ataupun simpul-simpul mendasar persoalan manusia. Dengan istilah lain, al-uqdatul kubro. Ya, simpul-simpul mendasar dalam kehidupan manusia. Nah, dengan demikian maka akidah tidak lain adalah jawaban terhadap persoalan-persoalan mendasar manusia tadi itu. Nah, definisi akidah ini tentu sekali lagi ini bersifat umum, ya, bisa mencakup akidah Islam, bisa juga mencakup akidah di luar akidah Islam. Di dalam akidah Islam misalnya, perkara-perkara yang harusnya ada dan diyakini itu adalah beriman kepada Allah, ya, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada para rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, qadar dari Allah baik buruk dan sebagainya. Ya. Sehingga di dalam akidah yang umum tadi itu, kalau kita tarik ke dalam akidah Islam, maka pemikiran-pemikiran mendasar, ya, yang tadi tercakup dalam 4 poin itu paling tidak kita meyakini terhadap kelima ataupun keenam rukun iman yang sering kita sebut sebagai arkanul iman yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, salah satunya Al-Quran menjelaskan tentang perkara-perkara yang ada di dalam akidah Islam dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Jadi pada ayat ini Allah menjelaskan perkara yang diimani atau pengisi dari akidah itu, akidah Islam itu adalah beriman kepada Allah, malaikat, kitab dan rasul-rasulnya. Kemudian dalam hadis Jibril, ya, atau hadis yang sangat panjang berkenaan dengan dasar-dasar Islam, Rasulullah SAW berkata, menjelaskan kepada Jibril ketika Jibril bertanya tentang apa itu iman.
ya, apa itu akidah Islam? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, iman itu adalah antumina billah, ya, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri, ya, wal qadari khairi wasyarrihi minallah. Bahwa iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa akidah Islam itu, apa iman di dalam Islam itu, ya, akidah Islam itu adalah iman kepada Allah dan seterusnya. Ya. Nah, ini akidah Islam. Ya, bagaimana akidah Islam menjelaskan persoalan-persoalan dasar tadi itu terdapat dalam pembahasan rukun iman. Nah, akidah Islam juga memberikan, ya, jawaban terhadap al-uqdatul kubro, simpul-simpul besar yang tadi kita ungkapkan di awal, yakni bahwa manusia, alam semesta dan kehidupan hakikatnya adalah makhluk ciptaan. Jadi akidah Islam dengan tegas mengatakan bahwa manusia, alam semesta dan kehidupan ini adalah makhluk dari Al-Khaliq, ya, ciptaan dari Sang Pencipta. Artinya manusia dan kehidupan ini ada, itu diciptakan, bukan datang dengan sendirinya. Ya, bahkan manusia, alam semesta dan kehidupan ini adalah makhluk bagi Sang Pencipta, bagi Al-Khaliq. Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul lazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu sekalian kepada Rabbmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ada pernyataan dari Allah, allazi khalaqakum, ya, yakni Rabb, Tuhan yang menciptakan kamu semua. Jadi kita ini adalah ciptaan dari Rabb kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari akidah Islam tentang siapa atau ada apa sebelum kehidupan dunia ini, apakah diciptakan atau datang dengan sendirinya. Ternyata akidah Islam menjelaskan manusia, alam semesta dan kehidupan ini adalah diciptakan. Jadi makhluk bagi Al-Khaliq, ya, makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Demikian juga pada surat Al-Baqarah ayat 28 juga Allah menegaskan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kalian kafir kepada Allah? Padahal kalian tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kalian. Kemudian Allah mematikan kalian dan menghidupkan kembali kalian. Kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan tegas ayat ini menjelaskan tentang sebelum kehidupan manusia, pada saat manusia hidup, dan sesaat manusia setelah mati. Allah dengan tegas menjelaskannya, dengan jelas menjelaskannya kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah, mengenai hubungan antara kehidupan dunia dengan sebelum kehidupan dunia, ya, jadi poin yang keempat kalau dalam poin-poin pemikiran definisi akidah tadi itu, yaitu berkaitan dengan apa hubungan di antara kehidupan dunia sekarang dengan sebelum dan sesudahnya. Maka akidah Islam menjelaskan bahwa antara keduanya terdapat hubungan penciptaan. Jadi ketika manusia ditanya hubungan kita dengan sebelum kehidupan kita dengan Allah itu hubungan apa? Hubungan penciptaan. Ya, silatul khalq, hubungan penciptaan. Jadi kita itu diciptakan, gitu, hubungan penciptaan. Serta dari hubungan penciptaan ini akan melahirkan hubungan perintah dan larangan, ya, atau silatul awamir wa nawahi, hubungan perintah dan larangan. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menghendaki kita hidup di dunia ini berdasarkan petunjuk dari Allah, maka hubungan kita dengan Allah di samping hubungan penciptaan juga hubungan adanya perintah dan larangan Allah yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita lakukan pada saat manusia hidup di dunia. Jadi ada silatul awamir wan nawahi sebagai konsekuensi dari silatul khalq, ya. Karena nanti ada akidah di luar Islam yang hanya meyakini silatul khalq, hubungan penciptaan saja, mengakui kepada Tuhannya itu pencipta, tetapi kemudian si Tuhan yang menciptakan itu tidak kemudian memberikan aturan, tidak ada hubungan perintah dan larangan, tidak usah taat kepada aturan-aturan Tuhan. Nah, ini dalam akidah Islam tidak seperti itu. Di samping ada hubungan penciptaan silatul khalq, juga harus ada hubungan silatul awamir wan nawahi, hubungan perintah dan larangan. Kaum muslimin rahimakumullah, tentang hal ini bisa kita ungkapkan dalam berbagai
ayat Al-Qur'an ya, di antaranya surat Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbal alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Jadi di sini ada ungkapan menciptakan dan memerintah. Jadi al-khalq wal amr, menciptakan dan memerintah. Jadi ini merupakan penegasan dari akidah Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan untuk apa manusia hidup di dunia. Nah, akidah Islam menjelaskan juga bahwa misi hidup manusia di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah yang sudah sama-sama kita hafal dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah atau beribadah kepadaku, kepada Allah. Nah, ini berkaitan dengan untuk apa manusia hidup? Ya, limaza kita hidup di dunia? Untuk apa kita hidup di dunia? Ternyata jawabannya kita untuk beribadah kepada Allah, untuk tunduk taat kepada Allah. Ya. Nah, kemudian akidah Islam juga menjelaskan pula tentang setelah kehidupan dunia ini ada apa? Ya, karena tadi akidah harus mampu menjelaskan setelah kehidupan itu ada apa. Dan akidah Islam menjelaskan setelah kehidupan manusia di dunia, setelah manusia mati, Allah akan menghidupkan kita di hari kiamat, di hari akhirat. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati, kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Quran surat Al-Mu'minun ayat 15 sampai dengan ayat 16. Kaum muslimin jelas ini pendirian ataupun prinsip akidah Islam, di mana setelah mati manusia akan dihidupkan lagi. Sedang hubungan kehidupan dunia dengan kehidupan setelah dunia, yakni kehidupan akhirat, hubungan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, di dalam Islam, di dalam akidah Islam itu yang ada yang disebut dengan hubungan kebangkitan, ya, pembangkitan atau silatul ba'ats, hubungan pembangkitan. Sedang hubungan kehidupan manusia dengan kehidupan setelah dunia atau kehidupan akhirat adalah hubungan kebangkitan, hubungan pembangkitan ataupun silatul ba'ats. Dan hubungan perhitungan amal atau silatul hisab. Jadi ada hubungan di mana manusia nanti hidup di yaumul akhir, pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan. Dan setelah manusia dibangkitkan, manusia akan ada perhitungan amal. Jadi ada silatul ba'ats dan ada silatul hisab. Nah, tentang adanya kebangkitan nanti, Allah SWT menegaskan dalam ayat yang juga tadi kita bacakan sebagai penegasan, kita bacakan ulang. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Jadi Allah akan menghidupkan kembali kita setelah kita mati. Allah juga akan membangkitkan kita yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, tentang adanya silatul hisab, adanya perhitungan amal manusia, baik buruk amal manusia, ini bisa kita ungkap dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya surat Al-Hijr ayat 92 dan 93. Allah menegaskan, fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Rabbmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah saja yang bisa kita uraikan pada kesempatan ini, menjelaskan tentang pengertian akidah Islam dan pengertian iman di dalam Islam. Mudah-mudahan dasar pembahasan akidah ini bisa kita lanjutkan pada penjelasan berikutnya, masih berkaitan dengan akidah Islam, insyaallah. Mudah-mudahan yang disampaikan pada kesempatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.